Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah kabar baik untuk kita hari ini. Aku dipanggil untuk mengasihi, ya, karena itu perintah, ya, jadi bukan pilihan ya mengasihi itu. Kenapa? Karena kasih adalah nilai tertinggi dalam hidup. Jadi kalau siapapun mau ingin nilai tertinggi itu, mengasihilah. Kekuatan paling dahsyat dalam hidup adalah mengasihi. Jadi, kenapa kita harus mengasihi itu menjadi tujuan utama hidup kita? Karena kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya katakan tidak berarti. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya ketahui tidak berarti. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya miliki tidak berguna. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya percaya tidak ada artinya. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya berikan tidak berguna. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang pencapaian sehebat apapun yang bisa saya selesaikan tidak berguna, karena yang paling penting dalam hidup adalah mengasihi. Shalom, sahabat, Damang Dainang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali boleh bertemu kembali pada kesempatan ini dalam seri Mengenal dan Mengasihi Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami mohon kehadiran Roh-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, serta mengajar kami untuk boleh mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam seri makin mengenal dan makin mengasihi Allah, hari ini topik kita adalah dipanggil untuk mengasihi. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Jadi Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, Allah yang maha murah, Allah yang menggenapi semua janji-janjinya dalam Yesus Kristus, memanggil amang inang, saudara-saudara, memanggil kita semua untuk mengasihi. Ada 3 alasan mengapa Tuhan memanggil kita
mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Ada 3 ya. Jadi yang pertama, Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi karena kasih adalah nilai tertinggi dalam hidup. Sekali lagi, kasih adalah nilai tertinggi dalam hidup. Dalam Matius 22, 37-40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Galatia 5:14, firman Tuhan berkata, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kasih adalah nilai tertinggi dalam hidup. Itu makanya Tuhan memanggil kita, bahkan Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Yang kedua, kenapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi? Alasan kedua, karena kasih adalah tujuan hidup yang utama. Kasih adalah tujuan hidup yang utama. Itulah yang dikatakan firman Tuhan dalam epistel kita hari ini, 1 Korintus 13. Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi. Ada 5 alasan yang berbeda mengapa mengasihi merupakan tujuan hidup yang utama. Kalau kita baca 1 Korintus 13 ayat 1-4 khususnya dikatakan begini. Jika aku tidak mengasihi, maka apapun yang saya katakan tidak bermakna. Kenapa? Karena kata-kata tanpa kasih adalah kebisingan. Kata-kata tanpa kasih tidak berharga. Kata-kata tanpa kasih adalah tong kosong. Seperti canang yang gemerincing, itu tadi ayat 1 Korintus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau aku tidak mengasihi, maka apapun yang saya ketahui, ya, jadi punya pengetahuan yang sangat luas itu tadi katanya, tidak bermakna, tidak berarti. Kenapa? Brilliant without love equal zero. Jadi cerdas, brilian tanpa kasih adalah kosong. Yang ketiga, kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya percaya, apapun yang saya imani, tidak ada artinya. Kenapa? Karena iman tanpa kasih adalah hampa. Sekalipun aku membakar diriku, memberikan semua hartaku, bahkan diriku untuk dibakar hidup-hidup, tanpa kasih, itu gak ada artinya. Dan yang keempat, kalau aku tidak mengasihi, apapun yang saya berikan tidak bermakna. Kenapa? Karena memberi tanpa didorong oleh kasih tidak berarti juga. Tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Itu yang keempat. Yang kelima, alasan yang kelima, kalau aku tidak mengasihi, apapun yang saya capai, apapun yang bisa saya selesaikan dengan sempurna, tanpa kasih, itu tidak ada artinya. Jadi mengasihi jauh lebih penting daripada pencapaian. Dan ingat, mengasihi dalam firman Tuhan itu selalu berhubungan dengan relationship. Jadi kalau aku mengasihimu, itu berarti aku mempunyai hubungan yang baik denganmu. Dan memang cinta nggak pernah terjadi tanpa good relationship. Itu 5 alasan mengapa kasih itu sebagai tujuan hidup yang utama. Dan yang ketiga, kasih itu adalah kekuatan yang paling besar, yang paling dahsyat dalam hidup. Bahkan Kidung Agung berkata, kasih lebih hebat daripada maut. Jadi yang terpenting dalam hidup bukan sukses, tapi relationship, tapi mengasihi. Bagaimana kita mewujudkan kasih ini, mewujudkan panggilan ini? Ada dari bacaan kita tadi, Yeremia, firman Tuhan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan memiliki pekerjaan unik untuk kita lakukan. Pekerjaan khusus untuk kita lakukan. Masing-masing kita, Amang Inang, saya, ada pekerjaan khusus yang ditetapkan Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan memanggil kita untuk suatu pelayanan yang jauh melampaui apapun yang dapat kita bayangkan. Kita diciptakan ya
bukan hanya untuk mengkonsumsi sumber daya seperti makan, bernapas, mengambil tempat, dan lain sebagainya. Tapi kita diciptakan untuk memperkaya kehidupan di bumi ini. Tuhan menginginkan kita memberikan suatu kembali, cashback-nya. Jadi apa cashback kita untuk Tuhan yang telah mengasihi kita? Alkitab berkata tadi, sebelum engkau diciptakan, aku sudah mengenal engkau. Dalam Efesus dikatakan, karena itu kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2:10. Jadi pekerjaan baik inilah adalah pelayanan kita di dunia ini. Jadi kita diminta untuk melayani, dan secara khusus ya, pelayanan kita di dunia. Kapanpun dan dengan cara apapun kita melayani orang lain, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Dalam Kolose 3:23-24 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Matius 25 dikatakan, aku mengatakan kepadamu, sebenarnya sebagaimana kamu melakukannya terhadap satu dari saudaraku yang paling kecil ini, kamu melakukannya kepadaku. Efesus 6:7, sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Ya. Jadi apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia dalam teks ini, itu juga dikatakan kepada kita sekarang. Tuhan mempunyai pekerjaan khusus, pekerjaan yang unik untuk kita sebagai orang-orang yang dikasihi, dan sebagai bukti bahwa aku memenuhi panggilan Tuhan untuk saling mengasihi. Bagaimana kita membuktikan memenuhi panggilan Tuhan? Kita mengetahui bahwa rencana Tuhan untuk kita lakukan itu sudah dimulai sebelum kita lahir. Tuhan telah merencanakan pekerjaan-pekerjaan khusus, pekerjaan unik kita yang bagian besarnya adalah mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, inilah kabar baik untuk kita hari ini. Aku dipanggil untuk mengasihi, ya, karena itu perintah, ya, jadi bukan pilihan ya mengasihi itu. Kenapa? Karena kasih adalah nilai tertinggi dalam hidup. Jadi kalau siapapun mau ingin nilai tertinggi itu, mengasihilah. Kekuatan paling dahsyat dalam hidup adalah mengasihi. Jadi kenapa kita harus mengasihi itu menjadi tujuan utama hidup kita? Karena kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya katakan tidak berarti. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya ketahui tidak berarti. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya miliki tidak berguna. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya percaya tidak ada artinya. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang saya berikan tidak berguna. Kalau saya tidak mengasihi, apapun yang pencapaian sehebat apapun yang bisa saya selesaikan tidak berguna. Karena yang paling penting dalam hidup adalah mengasihi, relationship, good relationship. Nah, tugas kita sebagai orang-orang yang sudah makin mengenal, makin mengasihi Allah adalah memenuhi panggilannya untuk mengasihi. Kesehatan tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak mengasihi. Semoga Tuhan Yesus memberkatimu, berkati hatimu menjadi hati yang berlimpah dengan kasih, sehingga mengalirkan kasih dari hidupmu yang ditujukan kepada setiap orang sebagai bukti kita menerima panggilan Tuhan, mengasihi Dia dan mengasihi orang lain. Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat mengasihi. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami, mengajar kami untuk mengikuti perintah-Mu, mengasihi, dan mengasihi. Biarlah firman ini ditorehkan dalam hati sadubari kami. Ajar kami Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami bisa mendapatkan yang terbaik dalam hidup yang telah Kau sediakan, dan kami boleh melakukan tugas yang Kau miliki untuk kami masing-masing, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaannya. Tuhan, ingatkan bahwa Engkau sangat mengasihinya, dan Engkau mati dan mau berkorban untuk menyelamatkannya. Dan sekarang kami menerima tugas panggilan-Mu, mengasihi
nama Yesus. Amin. Oras, Tuhan Yesus memberkati.